sore hari ini kita bisa bermajelis kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan mengambil faidah dari matan Tuhfatul Atfal, Al-Jazariyah dan Salsabil Asy-Syafi. Kita sekarang masuk di bab ke 23, yaitu bait 151. Babu bayanil lahni wal wajib fi ilmi tajwid. Nih depan aja, depan. Depan lo aja, Mar. Ini depan masih bisa 5 lagi ya. Babu bayanil lahni wal wajibi fi ilmi tajwid. Bab tentang penjelasan al-lahni, kesalahan, wal wajib fi ilmi tajwid, dan hal apa saja yang wajib di dalam ilmu tajwid. Kadar kewajiban kita terhadap ilmu tajwid seperti apa? Ya. Jadi di sini ada dua pembahasan. Pertama tentang lahan, dan yang kedua tentang kadar, sejauh mana kadar kita dalam tajwid ini. Baik, kita mengetahui lahan ini diantara perkara yang sangat penting, ya. Bahkan sudah kita bahas di matan Al-Haqqani. Kata Imam Al-Haqqani, ya, di antara hal pertama dalam ilmu tajwid adalah itqanu hifdhihi wa ma'rifatu al-lahni. Bagaimana bisa mematangkan hafalan dan mengetahui kesalahan, ya. Sampai beliau mengatakan, ketahuilah kesalahan yang keluar dari lisanmu agar engkau bisa menghilangkannya. Ketahui kesalahan yang keluar dari lisanmu agar engkau bisa menghilangkannya. Nanti akan kita lihat pembahasan terkait lahan ini. Dulu pernah kita bahas, ya, ketika mengkaji matan Al-Haqqani. Baik, kita lihat dari penjelasan Syekh Sulaiman Murad dalam Salsabil Asy-Syafi tentang lahan ini. Di dalam matan Al-Jazari, lahan tidak dibawakan. Begitupun di Tuhfah ini tidak dibawakan. Belakangan muncul pembahasan atau buku yang khusus membahas tentang lahan, ya, kesalahan. Baik, kita lihat. Penulis mengatakan rahimahullah, wal lahnu kismani.
jaliyun wa khafi. Wal lahnu kismani, jaliyun wa khafi. Kullun haramun ma' khilafin fil khafi. Kullun haramun ma' khilafin fil khafi. Walahnu, kesalahan, kismani, ada dua macam. Jaliyun wa khafi, yaitu jali dan khafi. Nanti akan didefinisikan apa yang dimaksud dengan lahnul jali dan apa yang dimaksud dengan lahnul khafi. Jadi kesalahan itu ada dua, ada jali, ada khafi. Kullun haram, semuanya haram, hukumnya haram. Haram di sini artinya kalau seseorang itu tidak mau belajar, ya, kemudian dia sudah tahu yang benar, tapi dia tidak mau belajar, maka sikapnya tersebut, dia tidak mau belajar, tidak menerima nasihat, itulah yang menjadikan dia berdosa. Adapun orang yang melakukan kesalahan baik jali ataupun khafi dalam rangka belajar, maka ini termasuk yang dimaafkan. Tidak mengapa gitu kalau dia melakukan kesalahan tersebut dalam proses belajar, sedang belajar atau terus belajar, itu tidak masalah. Tapi nanti ya dia harus sadar diri, harus tahu diri. Kalau memang banyak kesalahan dalam bacaannya, maka dalam posisi imam misalnya, dia lebih kedepankan yang lebih bagus dari dirinya. Kemudian ketika mengajar, dia mengajar yang dasar, ya. Baik. Ma khilafin fil khafi, serta terdapat khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama pada lahan khafi. Derajat hukumnya sampai mana lahnul khafi itu? Ya. Yang jelas kesalahan itu harus dihindari, karena seperti itulah tujuan dari belajar tajwid, agar kita bisa menghindari kesalahan, ya, agar kita bisa menghindari kesalahan. Adapun di sini hukumnya haram. Haram di sini bukan bimakna haram mutlak, seperti perbuatan-perbuatan yang lain yang jelas di dalam syariat haram secara mutlak. Kalau ini ada kaitan dengan perkara yang lain, seperti tadi misalnya kalau dia sedang proses belajar walaupun salah, dia dimaafkan. Tapi kalau dia sudah diberitahu atau sudah tahu kebenaran dan dia tidak menerima, sikapnya tersebut yang dicela oleh syariat. Baik. Lalu di bait berikutnya penulis memberikan batasan apa itu lahnul jali, apa itu lahnul khafi. Ammal jali fa khata'un fil mabna khalla bihi aw la yakhillul ma'na. Ammal jali, adapun lahnul jali, jali itu arti bahasanya jelas. Lahnul jali fa khata'un, maka dia merupakan kesalahan
fil mabna, pada susunan kata atau bangunan kata. Mabna kita terjemahkan pada bangunan kata. Kurang huruf, mengganti huruf, ya. Khalla bihi aw la yakhilul makna, baik merusak makna, merusak makna, aw la yakhilul makna, maupun tidak merusaknya. Maksudnya gini, kalau kita mengganti huruf, ya, misal ini mengganti huruf, ada yang makna jadi berubah jadi makna yang lain. Misalnya alhamdu dengan alhamdu, haknya diganti dengan hak, dia merubah makna dan itu salah. Tapi kalau alhamdu misalnya hamzahnya diganti dengan ain, itu mengganti huruf walaupun tidak merubah makna, tetap lahnul jali karena mengganti huruf. Atau alhamdu jadi dhad, misal dia memang secara makna tidak merubah, tidak merusak, tapi merusak bangunan kata, artinya mengganti huruf, ya, itulah lahnul jali. Batasannya apa saja atau bentuk-bentuknya apa saja? Yang paling nampak pertama mengganti huruf. Kemudian menambah atau mengurangi huruf. Ya. Inilah lahnul jali, menambah, mengganti, mengurangi, atau mengganti harokat, atau menukar harokat. Nah, itu sama, ya, mengganti atau menukar, yang sukun jadi harokat, yang harokat jadi sukun misalnya, yang tasydid jadi ringan, yang ringan jadi tasydid. Nah, itu lahnul jali. Baik. Ammal khafi, adapun lahnul khafi, fa khata'un fil 'urfi, yaitu kesalahan khafi. Khafi itu samar, ya. Samar. Nanti ada alasan seperti yang di atas dikatakan disebut jali karena diketahui oleh semua orang. Disebut khafi karena yang mengetahui hanya orang yang faham. Fa khata'un fil 'urfi, kesalahan pada uruf qiraah. Min ghairi ikhlalin, tanpa merusak makna. Jadi merusak riwayat walaupun tidak merusak makna. Katarkil wasfi, seperti tidak mempraktikkan atau meninggalkan sifat-sifat aridhah. Wasfi di sini sifat yang dimaksud sifat aridhah. Seperti apa lahnul khafi? Seperti misalnya yang harusnya idgham jadi izhar, izhar jadi idgham, iqlab ikhfa jadi izhar, tebal jadi tipis, tipis jadi tebal, ya. Nah, ini menyalahi urf qiraah. Tidak merubah makna, anta misalkan tuh antum, maknanya sama. Tapi secara periwayatan tidak dibaca antum, ya. Secara makna sama, antum dan antum artinya sama, tapi dia hilang sifat aridhahnya, yaitu gunnah, ya. La ya'riful khafi siwal mujawwid,
Tidak ada yang mengetahui kesalahan khafi siwal mujawwid, kecuali atau selain orang yang takhusus ahli tajwid. Kalau orang yang bukan ahli, nanti biasanya apalagi masyarakat umum yang belum punya basic ilmu tajwid, mungkin gak dinilai tebal tipis, makhraj sifat, idgham izhar. Yang dinilai ya udah suara aja udah. Wa ya'riful jali kullu wahidi, dan mengetahui kesalahan yang jali kullu wahid, setiap orang. Setiap orang mengetahui lahnul jali. Ini agak geser ya. Udah. Bar, seperti ini bar, masih bisa. Nggak apa-apa di sini. Baik. Jadi tidak ada yang mengetahui lahnul khafi kecuali orang yang takhusus di bidangnya. Adapun lahnul jali itu setiap orang tahu. Walaupun ya nggak setiap orang juga ya, orang awam nggak tahu alhamdu dan alhamdu biasa aja. Maksudnya setiap orang yang pernah belajar akan tahu kesalahan yang jali. Makanya bisa kita rasakan ya, terutama yang baru-baru belajar, ketika sudah mengenal mana yang benar, mana yang salah, lalu kita bermakmum, itu kadang dilematis. Misalkan imamnya bacaannya kita sudah bisa membedakan, wah ini bacaannya masih banyak yang keliru. Ya. Hanya kalau dalam sholat jangan kita kemudian fokus dengan itu. Sudah kita beribadah kepada Allah, kesalahan imam dia yang nanggung kesalahannya. Ya. Artinya semakin kita belajar yang benar, nanti kita akan membedakan akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Makanya kan segala sesuatu itu akan jelas dengan lawannya. Benar, kalau kita tahu yang benar, yang salah akan semakin jelas. Sebagaimana kita tahu yang salah, yang benar akan jelas. Cukuplah kita mempelajari yang benar agar kita tahu yang salah. Ya. Baik. Ini selesai tentang lahan, tentang kesalahan, dan lahnul khafi adalah lahnul jali. Kita lihat, ana dulu pernah buat catatan ya tentang lahan. Di ikhwan tidak ada itunya ya, tidak ada layarnya. Kalau disimpan layar lebih memakan ini ya. Bisa di sini ya. Ke masuk TV. Masuk ke ini. Kalau di sini masuk gak? Masih masuk. Enggak, maksudnya masuk ke kamera. Oh enggak. Baik. Kita lihat mengenal lahan ya. Ini sudah kita bawakan. Mungkin nanti di mana di
Di Instagram bisa ya nge-share file ya, PDF. Enggak, supaya teman-teman yang ini bisa ini ngambil. Di Telegram atau di IG bisa ya. Baik. Nanti filenya nih teman-teman yang ini nanti bisa dilihat di itu ya. Eh itu yang masuknya ayam, kalau tikus lari. Baik. Definisi lahan kata para ulama, lahan itu tadi sudah ya, al khoto, al mail anis shawab. Al khoto, lahan itu artinya al khoto, kesalahan. Tadi sudah jelas di matan pun lahan itu khoto, kesalahan. Hukumnya orang yang melakukan kesalahan dia dimaafkan kalau dalam proses belajar, dan dicela bahkan bisa berdosa kalau tidak mau belajar ya. Cuman tadi kalau seorang itu sedang proses belajar dan dia banyak melakukan kesalahan, maka harus mawas diri ya, harus sadar diri. Sadar diri dalam perkara apa? Pertama, dalam jadi imam. Jadi kalau betul kesalahan dalam bacaan bagi orang yang sedang belajar itu dimaafkan, tidak mengapa. Tapi kalau seorang itu dalam kondisi demikian, dia harus tahu diri gitu. Pertama, hati-hati jangan jadi imam kecuali tidak ada yang lebih baik daripada dirinya, atau misalnya di rumah makmumnya istri saja gitu, nggak masalah itu ya. Tapi kalau di halayak banyak, kalau kita merasa banyak salah karena sedang proses belajar, kita tidak mengapa kesalahan kita. Tapi untuk jadi imam, cari yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati dalam mengajar. Jadi kalau kita posisinya masih banyak salah, perhatikan di dua kondisi itu minimal. Ketika jadi imam dan ketika akan mengajar. Gimana kalau tampil di acara nikahan, diundang di televisi dan sebagainya. Ya mungkin kalau yang nyimaknya orang-orang belum tahu nggak akan jadi masalah gitu. Tapi kalau di sana ada orang yang tahu, ya cukup tahu aja gitu ya. Baik, kemudian pembagian lahan tadi sudah ya, ada jali, ada khafi. Saya sebutkan yang menyebutkan atau ya yang para ulama yang menyebutkan lahan ini bagi dua. Saya sebutkan di sini ada 6 ulama. Dari mulai Ibnu Mujahid, abad ketiga beliau menyebutkan lahan itu ada dua, jali dan khafi. Ada juga Imam As-Sa'idi, beliau abad keempat. Kemudian Abu Amr Ad-Dani, juga abad keempat. Kemudian ada Al-Hamdhani, abad kelima. Dan Imam Ibnul Jazari di abad ke-8. Itu para ulama terdahulu yang membahas lahan itu ada dua ya. Ada dua, ada jali, ada khafi. Adapun peringatan secara umum tentang lahan sudah disampaikan oleh Al-Imam Al-Haqqani, sudah diingatkan sejak abad kedua ya. Barusan yang kita sebutkan itu para ulama yang membagi lahan menjadi dua. Ada juga yang selain itu ya. Kemudian
Kalau saya bawakan dua terkait definisi lahnul jali dan khafi, maksudnya menurut dua ulama. Pertama, untuk lahnul jali, kata Ibnu Mujahid, tadi Ibnu Mujahid itu di abad keberapa? 3. Lahnul jali itu kesalahan pada i'rab. Kesalahan pada i'rab. Itu menurut Ibnu Mujahid tentang lahnul jali. Adapun menurut Al-Imam Ibnul Jazari, yang dimaksud dengan lahnul jali adalah kesalahan pada kata, sebuah kata, dan dia merusak makna. Ini mirip dengan penjelasan barusan ya dari Syekh Sulaiman Murad. Itu terkait lahnul jali. Kemudian lahnul khafi, kesalahan yang samar, kata Ibnu Mujahid tadi ulama abad ketiga, termasuk ke dalam lahnul khafi ketika tidak memberikan huruf hak dan mustahaknya, dalam makhraj dan sifat tidak sempurna. Kalau Ibnu Jazari hanya menyebutkan kesalahan pada sebuah lafaz atau kata yang hanya diketahui oleh para ulama. Itu terkait lahnul khafi. Baik, itu pembahasan oleh para ulama. Kemudian sebab munculnya lahan menurut Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi, beliau ulama abad keempat. Dan ini pendahulunya juga ada beberapa ulama, juga diikuti oleh ulama sekarang, kebanyakan ulama sekarang. Sebab terbesar munculnya kesalahan adalah bercampurnya antara orang Arab dan non-Arab, sehingga menyebabkan kerusakan pada lisan. Di pergaulan orang Arab dan orang non-Arab terpengaruh akhirnya. Baik. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi kesalahan di dalam bacaan Al-Quran? Ini menurut Imam Al-Mar'asi, beliau ulama abad 11. Cara mengidentifikasi kesalahan ya. Yang pertama, dengan menelaah ilmu tajwid dan ilmu bahasa Arab. Artinya kita punya modal secara teori. Oh, ini salah, ini benar, ini salah. Punya timbangan secara teori. Juga talaki secara langsung kepada guru yang ahli. Kita pun punya contoh bunyi yang benar dari guru kita. Jadi kita faham teori dan punya contoh atau pernah mendengar contoh yang benar dari guru. Baru kita bisa mengidentifikasi sebuah kesalahan. Misalnya ada orang yang belajar kepada kita, pas baca kita bisa menilai salah dan benar itu dari mana gitu kan. Tentu dari kita punya bekal secara pengalaman, kita belajar dengan guru bahwasanya bunyi yang seperti itu salah gitu. Kemudian secara teori pun itu salah. Misalnya ada orang yang baca apa namanya? Misalnya syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Syirata pakai shin.
kita akan, wah ini salah ini salah. Secara teori salah. Secara contoh pun nggak ada yang baca shiroto dengan shin, maka kita bisa menilai oh ini salah. Ya. Ini sangat diperlukan terutama bagi seorang guru, ya, bisa menimbang atau mengetahui kesalahan supaya murid yang belajar kepadanya kesalahannya bisa diminimalisir atau dihindarkan. Ya. Juga ketika kita belajar, ketika diingatkan oleh guru, ya, itu jadi catatan untuk dilatih. Jangan diulangi lagi. Ya. Walaupun betul kita tidak diharuskan saat itu juga bisa, nggak mesti. Misalnya guru mencontohkan sebuah bunyi, kita di majelis itu belum bisa mengikutinya, nggak apa-apa. Tapi tetap itu harus jadi catatan kita. Kalau ini perlu dilatih, sehingga nantinya jangan diulangi lagi. Kalau kesalahan itu terus diingatkan, salah lagi, kita kurang latihannya berarti. Ya, kurang latihannya. Ya konsekuensinya setiap belajar kita akan terus diingatkan hal itu. Ini salah, ini salah, ini salah. Tapi kalau kita berlatih nanti akan meminimalisir, terminimalisir kesalahan itu. Harus banyak latihan. Baik. Kemudian cara agar selamat dari kesalahan, artinya agar kita bisa menghindari kesalahan atau menghilangkan kesalahan, ada beberapa, ya. Yang pertama dan yang paling utama, memohon taufik atau pertolongan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menggerakkan lisan kita. Berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan saya agar bisa mengucapkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Kemudian talaqi kepada guru yang thiqah, yang dipercaya ilmunya. Satu guru yang thiqah itu lebih baik kita terus bersamanya sampai selesai atau sampai wafat. Ya. Ibarat talaqi itu arud, ya. Arud itu kan mempersembahkan, menyetorkan. Ibarat kita kalau dalam dunia masak, kita buat masakan, kita bawa ke chef yang ahli. Coba dong, kata chefnya ini kurang garam. Ya udah. Kalau yang kedua kali kurang garam lagi, berarti dia nggak perhatian. Yang kedua kalinya sekarang kurang gula, tambah gula. Itu setiap kali ada catatan dari chefnya, dia perbaiki. Sampai kata chefnya, masakan kamu sudah pas, walaupun tidak seenak buatan saya. Tapi sudah pas itu. Sudah. Artinya ya bumbu-bumbu dasarnya kamu sudah tahu lah. Nggak apa-apa kan? Dalam dunia masak tuh, dia dalam perkara itu inovasi itu diberikan keleluasaan. Kalau dalam baca Al-Quran terkait kadar huruf itu tidak boleh kita inovasi yang kemudian berbeda jauh dengan para ulama. Tapi terkait misalnya suara, irama dan sebagainya itu boleh, dengan catatan ya tajwidnya benar. Tajwidnya benar. Ya, seperti orang beli bakso, bumbunya sama tukang baksonya, tapi setelah itu ada kecap, ada saus, ada cuka, ada sambal, orang diracik lagi. Bahkan ada yang bekal nasi dari rumah gitu. Tapi bumbu aslinya pas dihidangkan itu sama kan ke semua orang juga. Itu pendekatan aja ya. Kalau perlu bacaan kita itu, kalau masakan dicicipi oleh chef, kalau bacaan kita didengarkan oleh orang yang ahli. Atau dokter, kita punya penyakit, kita datang ke dokter umum dulu. Kata dokter umum A misalnya. Tapi kita kok perasaan nggak ke sana. Pas datang ke spesialis, oh beda lagi ceritanya. Dan
diketahui ya, untuk jadi spesialisasi di bidang kesehatan itu kan berbeda dengan sekedar jadi dokter umum. Perlu sekolah lagi, perlu sertifikasi dan lain sebagainya. Bayarnya pun mahal kita biasanya. Ya. Baik. Jadi talaki kepada guru yang thiqah. Talaki di sini nanti terserah guru aja, mau dikasih Al-Fatihah terus, mau dikasih latihan terus. Tapi guru itu biasanya tahu nanti tahapan-tahapannya. Ya. Kemudian yang ketiga, perbanyak setor kepada guru yang thiqah tersebut. Talaki tadi, talaki itu bertemu, belajar langsung, kemudian banyak setor. Ya bisa seminggu sekali, lebih dari itu bagus. Ya. Nanti lama kelamaan kita tahu, oh ini salahnya di sini. Dengan catatan tadi setiap kali guru mengkoreksi kita catat dan ingat. Ya. Perbanyak mendengar dari qori yang thiqah, dari murotal bacaan para ulama yang thiqah. Tidak semua yang ada di YouTube itu bisa kita dengarkan bacaannya. Karena terkadang seorang baca kemudian simpan di YouTube, Allahu alam tujuannya apa? Ada yang memang untuk dipelajari, untuk didengarkan. Ya. Seperti misalkan Syekh Mahmud Khalil Husari, ya, rahimahullah. Kita banyak mendengarkan dari beliau. Kecuali kalau kita tajwidnya sudah, tajwid dasarnya sudah bisa. Kita mau cari irama siapa silahkan ya. Yang sesuai dengan selera kita. Tapi dengan catatan tajwid kitanya memang sudah rapi. Tapi kalau tajwidnya belum rapi, terus kita dengarkan gonta-ganti dan sebagainya, nanti agak sulit nanti bacaannya untuk rapihnya. Jadi banyak mendengar dari qori para ulama yang thiqah. Kemudian mulazamah yang lama kepada guru yang thiqah. Belajar mulazamah yang lama, ya. Kalau setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan itu belum cukup, ya. Dahulu para ulama itu kadang kita, ya sekarang kita malu juga sebetulnya untuk mengajar itu. Karena dulu keumuman para ulama itu dia tidak akan mengajar kecuali sudah belajar minimal sampai 40 tahun baru mengajar. Tidak akan mengajar sebelum usia 40 tahun. Jadi dari usia muda sampai usia 40 tahun itu dipakai untuk apa? Belajar. Baik. Kemudian riyadhah lisan, latihan lisan. Latihan huruf per huruf, kalimat per kalimat, ayat demi ayat. Kita punya di sini ya riyadhah. Ada buku riyadhah. Alhamdulillah bermanfaat bagi umat ya. Atau buku yang lain untuk riyadhah ini bisa, kalau yang ada di kita karena memang judulnya riyadhah gitu. Tapi kalau kita memakai yang lain pun tidak mengapa gitu. Hanya metode kan. Kita pakai buku Iqra dan lain sebagainya itu boleh. Atau kita nulis sendiri dari ayat-ayat Quran atau menggabungkan sendiri itu silakan. Rajin membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran mandiri. Yang targetan mandiri setiap hari kita baca. Kemudian mengajar. Nah ini. Mengajar. Karena dengan mengajar, orang yang penuh tanggung jawab, dia akan berusaha meningkatkan kualitas diri. Kecuali orang yang nggak tanggung jawab.
Mengajar ya sudah banyak jamaah, sudah masyhur, nggak perlu lagi belajar. Mengajar itu tanggung jawab, bukan keren-kerenan. Mengajar itu tanggung jawab. Makanya kata sebagian ulama, kalau kita belajar sebuah ilmu untuk diri kita saja, mungkin sedikit cukup. Pernah kita sampaikan, kalau kita belajar suatu ilmu dan kita niatkan hanya untuk diri kita saja, mungkin sedikit pun cukup. Tapi kalau kita belajar dengan niat untuk mengajar, maka kebutuhan manusia yang belajar itu banyak. Artinya kalau kita mengajar, ilmu kita pun harus lebih banyak lagi, harus upgrade. Kalau kita belajar untuk sendiri, maksudnya hanya untuk diri kita saja, untuk dipakai kita saja, mungkin sedikit cukup itu. Tapi kalau kita untuk diajarkan lagi kepada orang lain, ingat kebutuhan manusia itu banyak. Kemudian pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi, kecuali yang dia beri yang salah. Dia nggak punya ilmu, tapi sudah mengajar, sudah, akhirnya yang penting jalan aja gitu. Membuat inovasi-inovasi baru yang menyalahi yang benar, sehingga umat lebih tidak tahu yang benarnya seperti apa. Jangan dibuat bingung gitu. Ya. Maka mengajar itu harusnya menjadi pemotivasi kita untuk rajin belajar. Tidak mengapa kita menggabungkan dua kebaikan, belajar dan mengajar. Belajar terus, mengajar pun kita lakukan. Ya. Karena biasanya kalau kita terus mengajar, ya, kita ini nggak tahu kekurangan kita. Karena kalau mengajar nih ya, kita di depan nih, murid kita yang kita ajari kan jarang lah yang mengkritik gurunya, jarang, sangat jarang. Gitu. Iya aja gitu. Murid itu siko aja ke gurunya, iya aja. Kadang diajarin yang salah pun iya aja gitu. Kalau kita posisinya terus mengajar, kita nggak tahu kekurangan kita. Tapi kalau kita belajar, guru tuh tahu kekurangan kita, besar atau kecil tahu. Gitu. Sehingga kita akan memandang diri kita ini kurang, gitu ya, kurang. Sehingga akan terus belajar. Ya. Baik, karena kira cukup untuk pembahasan kita tentang lahan. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya tentang sebatas mana kewajiban kita menghindari lahan ini. Ada kitab khusus tentang lahannya, ditulis oleh para ulama. Ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi pada akhirnya kalau kita ingin tahu kesalahan harus talaki. Dengan talaki itu kita akan tahu kesalahan plus tahu obatnya. Gitu. Tahu penyakit dan tahu obatnya. Gitu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.